Dan yang paling penting dalam majlis ilmu, kalau kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya apa? Hah? Apa maksudnya ilmu yang bermanfaat? Hah? Amal yang bisa diamalkan. Beda dari ilmu yang kita belajar tapi susah kita mengerjakan ilmu tersebut. Jadi seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau mau berikan nasihat atau wasiat, jangan berlama-lama. Kenapa jangan berlama-lama? Nanti mungkin jamaah ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Yang lagi di luar, gimana suaranya, jelas? Alhamdulillah. Kelihatannya jelas? Alhamdulillah. Yang penting kita dengar, bukan lihat ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk waktu yang namanya waktu duha. Apa yang membedakan waktu duha dari waktu-waktu yang lain? Apakah ada ibadah khusus di waktu duha atau tidak? Ada ibadah yang kita sudah tahu dan kita sudah hafal, dan mungkin kita pernah mengerjakan ibadah tersebut. Itu salat duha. InsyaAllah majlis kita di duha ini kita akan menjelaskan berapa hukum tentang salat duha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin al-Arqam qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusallun faqala salatul awwabin idza ramidatil fisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat macam orang mukmin dan macam orang Islam yang namanya awwabin. Yang namanya awwabin. Dan awwabin mereka itu punya waktu untuk beribadah. Apa maksudnya kata awwab? Kita tahu salatul awwabin. Apa artinya awwab? Awwab artinya orang yang sering balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berusaha, kalau dia pernah berdosa atau melakukan kejahatan atau dosa atau amal yang buruk, langsung dia berusaha balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya awwab, sering balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengkhususkan orang awwab, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sering dilupakan oleh manusia yang lain. Waktu malam biasanya manusia tidur, tapi saya bangun dan ibadah. Waktu duha biasanya saya mau istirahat, sudah baru kerja, mau istirahat, mau ini, atau sedang kerja, jadi saya tidak beribadah, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya tidak ingat, tapi karena saya sibuk. Yang membedakan orang awwab ini, mereka ingat sama Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sibuk. Itulah salah satu sifat orang yang mukminin dan salihin dan salihat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, berdiri, duduk maupun berbaring. Sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni azkurkum." Semakin kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ingat sama kita. Karena itu salah satu rahasia dan dahsyat majlis ilmu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dapat ambat hadiah yang istimewa kalau kita duduk di majlis ilmu. Ambat hadiah yang istimewa. Yang pertama,
nazalat alaihimur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Rahmah artinya ampunan. Jadi kalau kita sering berdosa atau baru mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi susah saya istiqamah ibadah. Jadi bagaimana Syekh? Boleh kita berbanyak duduk di majlis ilmu, itu akan dihapus dosa-dosa kita. Nah, kenapa duduk di majlis ilmu saja? Nazalat alaihimur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Wa ghashiyatuhumus sakinah. Ketenangan hati akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena pasti kita di majlis ilmu akan dengar ayat suci Al-Quran, dengar hadis Nabi Muhammad, bisa belajar apa artinya, bisa menhayati isinya, bisa mengerjakan ilmu tersebut. Semakin ilmu kita ditambah, semakin amalan kita ditambah, semakin ibadat kita sempurna. Kalau ibadat kita sempurna, langsung khusyuk datang sendiri. Dan itu ketenangan hati. Dari mana kita dapat ketenangan hati? Boleh kita baca Al-Quran, boleh kita berbanyak ibadah, boleh kita berusaha mendapat khusyuk, dan boleh kita duduk di majlis ilmu, belajar ilmu, ilmu kita ditambah, bisa beribadah dengan ibadah yang sempurna. Jadi pasti kita dapat ketenangan hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, wahaffatuhumul malaikah. Kita akan duduk bersama malaikah yang mulia. Bukan karena malaikah yang memuliakan kita, tapi kita yang memuliakan malaikah. Kenapa? Karena malaikah, ada malaikat di bumi yang mereka keliling. Tujuannya cari majlis ilmu, mau dapat berkah majlis ilmu. Ketika dapat atau lihat ada majlis ilmu, dia memanggil malaikat yang lain. Oh, saya ketemu masjid saya, silakan. Jauh sekali di Bandung. Dia ada malaikat yang lain. Bahkan kita di majlis ilmu kita baca ayat suci Al-Quran, baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada riwayat ketika ada hamba Allah yang baca atau sedang baca Al-Quran, malaikat akan kumpul di depan mulutnya. Kenapa? Karena nikmat Al-Quran ini gak pernah diberikan oleh malaikat. Dan jadi malaikat pun haus mendengar Al-Quran, haus mendengar ilmu. Kenapa? Karena yang keempat, ketika kita duduk di majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama kita satu persatu. Ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Kalau saya duduk di kursi ini, saya tak bisa hafal nama Bapak Ibu ya. Padahal biasanya saya setiap kali masuk masjid, saya duduk sama DKM masjid, pengurus masjid, saya fulan kenalkan. Fulan. Lewat 5 menit saya sudah lupa namanya. Tapi alhamdulillah panitia ini sudah dicatat namanya. Jadi saya bisa baca, gak dilupa insyaAllah. Tapi tujuannya apa? Kalau saya yang lupa, tapi kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa sama kita. Kenapa? Karena kita duduk di majlis ilmu akan dapat nikmah dan nugrahnya Allah, akan disebut nama kita. Fulan. Kenapa? Karena kita duduk di majlis ilmu.